Pemirsa kembali dalam Viral News bersama saya Seradita. Kami memiliki sejumlah informasi terkait perang antara Israel dan juga Hamas. Pertama, pasukan Israel menggempur Rafah dari udara dan juga darat semalaman ketika tank-tank mencoba bergerak lebih maju ke barat pada hari Kamis 6 Juni. Baku tembak sengit antara pasukan Israel dan Hamas pun juga terjadi. Warga mengatakan tank-tank yang menguasai sepanjang perbatasan dengan Mesir melakukan beberapa serangan ke arah barat dan pusat kota selatan. Serangan itu melukai beberapa warga yang terjebak di dalam rumah, dan mereka terkejut. Salah seorang saksi mengatakan penggerbekan dan pemboman selamat bersifat taktis karena mereka juga mendapat tembakan keras sebelum mundur. Pasukan Israel juga beroperasi di dalam kamp-kamp Al-Bureij di jalur Gaza Tengah. Sementara mereka menahan dua kamp lainnya dan sebuah kota di dekatnya di bawah pemboman besar-besaran dari pesawat dan juga tank yang menewaskan serta melukai beberapa warga Palestina. Menurut Reuters, sayap bersenjata Hamas, Jihad Islam, dan kelompok kecil lainnya dilaporkan bahwa pejuang mereka melakukan serangan terhadap pasukan Israel di beberapa wilayah di Gaza Tengah dan Selatan. Mediator Qatar dan Mesir yang didukung oleh Amerika Serikat telah meningkatkan upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun sumber yang dekat dengan perundingan mengatakan tidak ada tanda-tanda terobosan terkait gencatan senjata tersebut. Sejak gencatan senjata singkat selama seminggu pada bulan November, semua upaya untuk mengatur gencatan senjata telah gagal. Hamas bersikeras menuntut diakhirinya konflik secara permanen. Israel mengatakan pihaknya siap untuk membahas jeda sementara sampai kelompok militan tersebut dikalahkan. Kelompok Hizbullah dilaporkan melepaskan rudal pertahanan udara buatan Iran, Sayad 2, ke arah jet tempur F-16 Israel. Meski tidak berhasil menjatuhkan pesawat tempur, peluncuran kali pertama pertahanan udara jarak menengah buatan Iran disebut memaksa Israel menarik mundur F-16 mereka. Sistem pertahanan udara yang disebut mirip dengan American Standard Missile atau SM-1 diyakini bisa membahayakan seluruh armada F-16 Israel jika memaksa memasuki jarak tembak. Sayap 2 adalah rudal anti pesawat jarak menengah yang dikembangkan Iran melalui rekayasa balik rudal standar RIM-66 Amerika SM-1 yang diperoleh Teheran sebelum revolusi 1979. Sayap 2 memiliki jangkauan yang lebih pendek dibandingkan penerusnya. Yang paling canggih, Sayap 4P yang dikembangkan Iran untuk sistem pertahanan udara Bafar 373. Sistem ini diperkirakan memiliki jangkauan 186 mil atau sekitar 300 kilometer. Pada bulan Oktober, seorang pemandu yang ditunjuk Hizbullah memamerkan beberapa kekuatan kelompok tersebut kepada wartawan yang berkunjung dan mengisyaratkan bahwa mereka memiliki pertahanan udara jarak jauh seperti S-300 Rusia. Tidak jelas apakah Iran telah mencoba mentransfer Bafar 373 setara dengan S-300 yang dikembangkan di dalam negeri Iran ke Hizbullah dengan rudal Sayad 4 atau 4B buatan Teheran. Jenderal tinggi militer di Israel Utara mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka siap untuk memperluas konfliknya dengan kelompok teror Hizbullah. Mayor Jenderal Ori Gordin, Kepala Komando Utara Pasukan Pertahanan Israel, berbicara beberapa jam sebelum kota Kiryat Shmona diserang dalam serangan setelah sirine peringatan drone terdengar di daerah tersebut. Belum jelas dampak apa yang terjadi di kota itu, dan polisi mengatakan kerusakan terjadi pada properti, namun belum ada laporan korban luka. Gordi mengatakan infrastruktur teror Hizbullah yang dibangun selama bertahun-tahun telah hancur akibat serangan balasan Israel. Sejak kelompok teror itu mulai melemparkan proyektil dan juga roket lainnya ke wilayah utara pada 8 Oktober. IDF pekan lalu telah menyelesaikan persiapan untuk kampanye melawan Hizbullah dan pasukan sedang berlatih untuk berperang. IDF sebelumnya juga mengatakan pihaknya melakukan serangan terhadap dua agen Hizbullah dan kelompok tersebut mengumumkan bahwa satu anggotanya terbunuh. Tentara juga mengumumkan serangan terhadap bangunan Hizbullah lainnya.
Wilayah perbatasan yang bergejolak telah dihantui oleh serangan roket, rudal, dan drone selama 8 bulan terakhir yang menyebabkan puluhan ribu penduduk mengungsi. Bom GBU-39 buatan AS kembali digunakan Israel dalam serangan terhadap sekolah PBB di Gaza Tengah pada Kamis 6 Juni. Saluran berita AS mengatakan pihaknya mengidentifikasi pecahan setidaknya dua bom berdiameter kecil GBU-39 buatan AS di lokasi kejadian. Mereka menganalisis berdasarkan video yang diambil dari reruntuhan tersebut. Ini adalah laporan kedua dalam seminggu terakhir mengenai penggunaan senjata AS oleh Israel untuk membunuh warga sipil Palestina di Gaza. Pekan lalu ditemukan jenis bom yang sama, GBU-39 buatan AS, yang digunakan oleh Israel dalam serangan mereka di kamp pengungsi di Rafah, kota paling selatan di Gaza. Diketahui, GBU-39 adalah bom presisi tinggi yang dirancang untuk menyerang sasaran titik paling strategis. Selama beberapa bulan terakhir, kelompok hak asasi manusia, Amnesty International, mendokumentasikan beberapa kasus di mana pasukan Israel menggunakan senjata yang dipasok AS untuk membunuh warga sipil Palestina yang melanggar hukum kemanusiaan internasional. Diketahui serangan udara Israel pada hari Kamis menewaskan sedikitnya 40 orang yang berlindung di sekolah yang dikelola oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Sekolah ini terletak di kamp pengungsi Nuseirat. Mereka yang tewas termasuk 9 wanita dan 14 anak-anak, sementara 74 lainnya terluka. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.